Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhsin SE MSE. Saya merupakan dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Maliku Saleh. Saya memiliki kualifikasi strata 1 manajemen, kemudian strata 2 ilmu manajemen. Saya mengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan Bisnis di jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Maliku Saleh. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan Bisnis ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa. Dengan jumlah SKS itu 3 SKS. Dan mata kuliah ini ditawarkan di semester genap. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan Bisnis ini rumpun daripada mata kuliah Manajemen Umum dan Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebagai seorang pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Maliku Saleh, kami tidak hanya fokus pada transfer ilmu pengetahuan saja kepada mahasiswa, tetapi juga kami menerapkan keteladanan di dalam proses belajar mengajar, yang nantinya bisa dijadikan pedoman bagi mahasiswa dalam bersikap dan bersosialisasi dengan masyarakat lainnya. Informasi ilmu pengetahuan yang kita berikan akan menjadi kapasitas kinerja dari mahasiswa itu sendiri. Sedangkan keteladanan, sikap, dan perilaku kita akan menjadi pedoman dan teladan bagi mahasiswa dalam perubahan perilakunya ketika mereka beradaptasi dengan lingkungan masyarakat nantinya. Pola pengajaran yang saya terapkan di kelas adalah pola pembelajaran secara interaktif, sehingga diharapkan penyerapan akan materi oleh mahasiswa bisa lebih cepat, karena mahasiswa terlibat aktif di dalam proses pembelajaran. Baik itu dengan diskusi, mengemukakan pendapatnya, atau memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada dosennya ketika mereka merasakan ada materi-materi yang dianggap masih kurang jelas. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan Bisnis ini berisi materi-materi yang memberikan kerangka pemahaman kepada mahasiswa mengenai penggunaan dan pengelolaan teknologi informasi untuk menghidupkan proses bisnis, memperbaiki pengambilan keputusan bisnis, dan memperoleh keunggulan yang kompetitif. Oleh karena itu, materi yang dibahas dalam mata kuliah ini meliputi konsep dasar sistem informasi manajemen, pengembangan sistem, audit sistem informasi, e-commerce, sistem bisnis perusahaan, pengelolaan teknologi informasi perusahaan secara global, dan sistem pendukung keputusan. Diharapkan nantinya kepada lulusan dapat mengaplikasikan baik itu dalam sikapnya, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan mereka sendiri. Nah, di dalam proses belajar mengajar ini ada learning outcome yang ingin dicapai. Ada beberapa capaian pembelajaran yang akan dicapai di dalam proses belajar mengajar ini. Yang pertama itu adalah capaian secara kemampuan kognitif, di mana diharapkan mahasiswa setelah mengambil mata kuliah ini mampu menjelaskan konsep-konsep dasar sistem informasi manajemen, pengembangan sistem, audit sistem informasi, e-commerce, sistem bisnis perusahaan, pengelolaan teknologi informasi perusahaan secara global, serta sistem pendukung keputusan. Kemudian, secara capaian kemampuan secara afektif, maka diharapkan mahasiswa setelah mengambil mata kuliah ini
mereka bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kemudian yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kemudian, capaian kemampuan efektif yang ketiga yang diharapkan itu adalah mahasiswa mampu menjunjung sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian diharapkan juga capaian psikomotorik dari mahasiswa itu. Jadi diharapkan mahasiswa selama mengikuti proses pembelajaran, mereka dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilannya secara mandiri dan bermutu dalam mendesain proses bisnis ke suatu sistem informasi manajemen yang mendukung penyediaan informasi berbasis teknologi informasi untuk pengendalian manajemen dan pengambilan keputusan organisasi serta mampu mengoperasikan dan memanfaatkan perangkat lunak dalam penyusunan laporan keuangan, anggaran, administrasi pajakan, pengauditan, dan penelitian. Maka, untuk mencapai learning outcome tadi, maka mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan selama 16 kali pertemuan. Di mana dalam 16 kali pertemuan itu akan kami bagi menjadi 3 tahapan. Di mana tahapan yang pertama adalah 14 kali tatap muka, kemudian tahapan yang kedua itu ujian tengah semester, kemudian tahapan yang ketiga adalah ujian akhir semester. Di dalam proses pembelajaran yang kami berikan, maka mahasiswa di pertemuan pertama akan membahas materi tentang gambaran umum sistem informasi manajemen dan bisnis, di mana nanti diharapkan itu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dari sistem informasi dan sistem informasi manajemen dan bisnis, di mana metode pembelajaran yang akan diberikan itu secara curah pendapat, diskusi, dan memberikan penugasan-penugasan. Kemudian di pertemuan kedua, kita akan membahas tentang konsep dasar sistem informasi, manajemen, dan sistem informasi manajemen. Di pertemuan ketiga, kita akan membahas komponen sistem informasi manajemen, e-commerce, dan fitur-fiturnya, di mana diharapkan nanti mahasiswa mampu menjelaskan komponen dalam sistem informasi dan mahasiswa juga diharapkan mampu berbicara tentang tren perkembangan e-commerce saat ini. Di pertemuan keempat, kita akan membahas tentang sistem manajemen database. Pertemuan kelima, kita akan membahas sistem informasi, organisasi, dan strategi. Kemudian, di pertemuan keenam, kita akan membahas tentang sistem informasi menjadi tantangan manajemen, di mana nanti kita akan melihat tantangan-tantangan dan solusi dalam pengembangan sistem informasi manajemen. Kemudian, pendekatan kontemporer apa yang akan kita lakukan terhadap sistem informasi manajemen. Di pertemuan ketujuh, kita akan membahas evaluasi tentang sistem informasi manajemen, di mana materi yang diberikan itu tentang evaluasi perangkat keras dan perangkat lunak yang masih berlaku. Pada pertemuan ke-8, kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Kemudian dilanjutkan
di pertemuan ke-9 kita akan membahas tentang rekayasa ulang proses bisnis. Jadi mahasiswa diharapkan nanti mampu mendesain model-model bisnis baru atau merekayasa ulang bisnis-bisnis yang sudah ada. Di mana nanti akan dibahas tentang apa itu rekayasa ulang proses bisnis, kemudian konsep dari bisnis proses reengineering, kemudian langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan di dalam proses bisnis proses reengineering. Kemudian kita juga akan mempraktekkan bisnis proses simulation, di mana kita akan juga melihat faktor-faktor penting kesuksesan dan kegagalan di dalam bisnis proses reengineering itu. Kemudian di pertemuan ke-10 kita akan membahas tentang aplikasi sistem informasi pada fungsi dan level organisasi. Kemudian dilanjutkan di pertemuan ke-11 kita akan membahas tentang aplikasi sistem informasi pendukung dalam sistem informasi manajemen bisnis. Di pertemuan ke-12, pembahasan yang akan diberikan itu berkaitan dengan database dan sistem manajemen basis database. Di pertemuan ke-13, pembahasannya berkaitan tentang teknologi informasi dan komunikasi untuk sistem informasi manajemen. Di pertemuan ke-14, kita akan membahas pengembangan sistem informasi manajemen dan bisnis. Dan di pertemuan terakhir yang ke-15, kita akan membahas tentang model pengembangan dan penerapan sistem informasi manajemen. Kemudian ditutup di pertemuan 16 dengan kita melakukan ujian akhir semester. Penilaian yang diberikan itu sesuai dengan buku panduan akademik tahun 2020, di mana komponen penilaiannya terdiri dari tugas rumah dengan bobot penilaian sebesar 15%, kemudian kuis, komponen kuis itu bobot penilaiannya sebesar 20%, kemudian komponen ujian tengah semester, bobot nilai yang diberikan itu sebesar 25%, dan ujian akhir semester itu bobot penilaiannya adalah 40%. Sehingga nanti ketika diakumulasikan semua komponen tersebut, maka bobot nilai bisa mencapai 100%. Oke, baik. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi di minggu yang lalu. Ya. Jadi pembahasan kita hari ini adalah tentang bisnis proses reengineering. Jadi apa itu bisnis proses reengineering? Jadi bisnis proses reengineering ini adalah pengolahan kembali terhadap sebuah bisnis yang sudah berjalan. Jadi kenapa harus ada pengolahan kembali? Karena di dalam sebuah bisnis itu ada masa-masanya ketika dia memang bisnis itu sedang bertumbuh, dan ada masanya bisnis itu dia stagnan, tidak berkembang, dan ada masanya sebuah bisnis itu dia berada pada proses penurunan. Artinya apa? Bisnis itu sudah mencapai titik titik lemahnya dari sebuah bisnis. Jadi kalau dalam kehidupan ada masanya kita bertumbuh, kemudian masa dewasa, dan ada masa tua. Ya, jadi bisnis juga seperti itu. Nah, ketika sebuah bisnis itu stagnan atau bisnis itu sudah pada fase penurunan sebuah bisnis, maka dia membutuhkan sebuah inovasi-inovasi sehingga bisnis itu tetap survive dan dia bisa bertahan. Ya, jadi seperti itu. Kita banyak melihat sebuah bisnis itu yang kadang-kadang
ketika dia sudah mencapai puncak kejayaannya, dia akan ada inovasi-inovasi terbaru. Contohnya apa? Hari ini kalau Anda menggunakan jasa penerbangan, itu di era dulu dengan saat ini, itu di pelayanan jasa penerbangan sudah ada yang, kalau Anda perhatikan, itu sudah ada yang perbedaan. Kenapa seperti itu? Ya, mungkin dulu penerbangan itu tidak banyak, perusahaan penerbangan itu tidak banyak. Dan sekarang perusahaan penerbangan itu sudah banyak, mungkin itu salah satu alasan. Atau yang kedua, kalau dulu biaya operasional yang harus dia keluarkan untuk bisnis penerbangan itu tidak banyak yang harus dikeluarkan. Nah saat ini mungkin biaya-biaya operasionalnya itu sangat banyak yang harus dia keluarkan. Nah, untuk mempertahankan perusahaan itu tetap bisa melakukan pelayanan penerbangan, menjual bisnis jasa penerbangan, maka si perusahaan harus bisa melakukan inovasi. Di Indonesia kita tahu banyak perusahaan penerbangan di krisis kemarin itu yang harus gulung tikar. Kenapa dia harus gulung tikar? Mungkin dia tidak bisa menutupi biaya operasional. Nah, ketika dia tidak mampu menutupi biaya operasionalnya, maka kalau perusahaan itu mau bertahan, maka dia harus melakukan proses re-engineering. Ya, jadi bisnis proses re-engineering ini adalah bagaimana sebuah perusahaan itu tetap bisa bertahan, ya, tetapi dia akan melakukan beberapa perubahan skema bisnisnya, perubahan skema bisnisnya yang dia lakukan secara radikal. Tetapi dia tetap akan mempertahankan bisnis utama. Nah, kalau saya contohkan tadi perusahaan penerbangan, kalau saat ini kita kan banyak melihat itu, ya. Kadang-kadang kita kalau saat ini itu untuk memesan tiket, ya, memesan tiket boarding passnya itu tidak lagi harus ke bandara, kita bisa memesan online. Nah, ketika kita misalnya perusahaan penerbangan akan bekerja sama dengan perusahaan lain pihak itu untuk pemesanan penghematan yang kita lakukan seperti itu. Artinya apa? Satu orang karyawan kita maksimalkan dia bisa menggantikan 3 orang karyawan yang secara umum, tetapi produktivitas kerjanya tidak berkurang, malahan kadang-kadang meningkat. Kenapa dia meningkat? Karena spesifikasi disiplin ilmu yang dia miliki itu lebih cocok atau lebih mantap dengan bidang pekerjaan yang memang dibutuhkan. Jadi itu. Yang kedua adalah meningkatkan kepuasan atas barang atau jasa, ya, sehingga pelanggan akan memilih barang atau jasa perusahaan daripada perusahaan bersaing, ya. Artinya apa? Ketika kita lakukan bisnis proses re-engineering ini, produk yang dulunya kadang-kadang orang sudah bosan, ya, kemudian kita lakukan inovasi dengan produk yang sejenis, ya, itu akan meningkatkan penjualan kita, ya, meningkatkan pembelian dari pelanggan, ya, atau lain sebagainya, atau akan ada peningkatan produksi. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa itu bisa terjadi? Ada nggak kamu tahu yang contoh produk masa lalu yang sampai saat ini masih dijual? Ketika Anda kecil, dulu produk itu sudah ada, sampai sekarang produk itu masih bertahan. Apa? Produk Viva. Nah, contohnya apa itu? Produk apa itu? Kosmetik. Ya? Kalau dulu gimana ya produknya? Kemasannya sudah berbeda, ya. Misalnya produk itu tadi, produk
kosmetik pipa. Mungkin kalau dulu kemasannya itu sangat simpel, sekarang dibuat semenarik mungkin, tetapi produknya sama. Yang diganti hanya apa? Kemasannya saja. Itu adalah bagian dari apa? Bisnis project engineering. Ya. Jadi dia hanya mengganti kemasan. Isinya sama, tidak ada yang beda, hanya dipoles. Tetapi dengan polesan seperti itu, ya, yang terjadi apa? Pelanggan bertambah, pelanggan loyal tetap membeli, sampai kualitas juga harus tetap meningkat. Ya. Kemudian tujuan dari BPR ini selanjutnya adalah untuk memutuskan batasan organisasi. Artinya apa? Ada birokrasi yang dipangkas dengan adanya bisnis proses reengineering ini. Kalau dulu kita mau masuk ke sebuah kantor, kita harus menghadap dulu dari A, B, C sampai Z. Prosesnya itu sangat panjang, kita harus menghadap banyak orang. Tetapi dengan adanya BPR ini, bisnis proses reengineering ini, itu akan memangkas. Kita butuh sama siapa? Kepala bidang, misalnya. Jadi kita bisa langsung menghadap kepala bidang. Ya, paling kita hanya melalui ajudannya dia dulu. Kalau dulu kita harus menghadapi dulu kepala seksinya, asisten manajernya, ya, baru kita bisa coba ke CVP. Jadi itu adalah keuntungan dari adanya bisnis proses ini. Dia akan memangkas kebutuhan, akan memangkas batasan-batasan dari sebuah organisasi. Si karyawan dia bisa langsung menghadap pimpinan. Kalau dulu banyak yang dia harus dulu. Jadi dengan adanya BPR ini itu akan mempercepat proses pertemuan dengan pimpinan, maka akan mempercepat proses penyampaian informasi. Ketika informasi itu cepat tersampaikan, maka dia akan cepat dilakukan proses pembuatan dari produksi, sehingga itu bisa menguntungkan usaha. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mempercepat respon dari pelanggan atau kepada pelanggan. Dengan adanya bisnis proses engineering ini juga yaitu akan mempercepat waktu respon pada pelanggan. Anda pernah melihat ya, produk-produk sekarang itu di covernya itu di bungkusannya itu biasanya kan ada nomor kontak layanan konsumen. Itu adalah bagian dari bisnis proses engineering. Artinya apa? Dengan adanya nomor kontak layanan konsumen yang dicantumkan di kemasan sebuah produk itu, maka si konsumen ketika dia mendapatkan masalah dengan produk itu, dia akan langsung menyampaikan itu kepada perusahaan. Dan kadang-kadang nomor kontak layanan itu ya, bebas pulsa. Tujuannya apa? Supaya konsumen mau menggunakan nomor itu. Jadi dia tidak harus mengeluarkan biaya ketika dia melakukan tentang sebuah produk yang bermasalah. Nah, keuntungan bagi perusahaan apa? Dia akan cepat mendapatkan respon dari pelanggan, sehingga si pihak perusahaan ya segera tahu apa masalahnya ya, terhadap produk yang dia pasarkan. Sehingga apa nanti yang terjadi? Dia cepat melakukan evaluasi. Ketika dia cepat melakukan evaluasi terhadap produk, maka dia juga cepat untuk memperbaiki produk. Nah, ketika produk itu cepat dia perbaiki, cepat dia respon, nanti akan apa? Pelanggan puas. Ketika pelanggan puas, apa yang terjadi? Pelanggan akan melakukan pembelian ulang. Ketika pelanggan melakukan pembelian ulang, maka yang terjadi adalah perusahaan untung. Kenapa untung? Produksinya meningkat. Ketika produksi meningkat, penjualannya tinggi, apa yang terjadi? Perusahaan
bisa survive, bertahan lama. Jadi seperti itu. Jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan? Ya? Ya, silakan. Jadi pertanyaan saya itu adalah apakah prosesnya ini sama dengan itu proses gabungan sebuah produk? Nah, biasanya seperti itu. Ya, terima kasih. Bisnis proses engineering ini hampir sama dengan proses recycling. Ya. Kalau di dalam, seperti saya jelaskan di awal, di dalam analisis recycle sebuah produk itu ada masa dia bertumbuh, ya, growth, ada masa dia stagnan, ada masa dia penurunan. Nah, masa ketika stagnan dan penurunan ini butuh inovasi-inovasi. Supaya apa? Supaya dia tetap survive, bertahan. Nah, recycle sebuah produk itu terjadi biasanya di masa penurunan, ya, di masa penurunan. Kenapa? Di situ biasanya produknya itu sudah mulai tidak laku lagi. Produknya sudah mulai tidak laku lagi. Nah, disitulah sebuah perusahaan dia biasanya harus melakukan inovasi. Nah, inovasi ini juga salah satu bagian dari bisnis proses engineering. Jadi inovasi proses. Contoh yang paling mendasar, contoh yang paling mudah adalah perusahaan otomotif. Anda tahu produk kereta Avanza? Kenapa sampai hari ini dia masih bisa bertahan? Karena dia selalu melakukan inovasi. Ya? Mulai dari bentuknya dulu, modelnya dulu, cc-nya dulu, ya? Dia perbaiki, tetapi labelnya tetap sama. Apa labelnya? Toyota. Jadi sampai sekarang, ketika ada yang menyebutkan Toyota Avanza, itu sudah langsung terbranding di otak konsumen, sehingga dia tetap menjadi leader market. Jadi, ya, oke, baik. Jadi kesimpulannya adalah, ya, bisnis proses reengineering ini, kalau Anda menjadi seorang manajer di sebuah perusahaan, ketika Anda mau mempertahankan sebuah perusahaan tetap berjalan dan dia tetap harus survive, tetap menjadi leader dalam sebuah bisnis, maka kita harus melakukan bisnis proses reengineering. Bisnis proses reengineering ini kita tidak melakukan perubahan dari bentuk perusahaan, dari bentuk bisnis. Kita tidak melakukan perubahan terhadap bisnis yang sedang kita jalankan, tetapi kita mempertahankan bisnis yang sudah ada dengan melakukan berbagai macam kreasi. Salah satunya adalah kita lakukan inovasi sebuah produk, atau kita melakukan inovasi terhadap bisnis yang kita jalankan. Nah, jadi demikian untuk hari ini. Ya, nanti setelah ini kita akan melakukan diskusi dan kuis. Ya, nanti akan saya berikan via online grup WhatsApp kita. Ya, tugas-tugas nanti akan saya berikan melalui grup WhatsApp kita. Silahkan Anda cermati pertanyaannya di situ. Silahkan Anda cermati apa pembahasannya di situ. Nanti saya akan berikan studi kasus. Minggu depan akan kita bedah sama-sama. Terima kasih untuk hari ini. Saya tutup pertemuan